Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang uji normalitas dengan rumus ZI sama dengan XI kurang X bar per S. Di sini saya mengambil sampel yang berukuran 6, diambil secara random dari suatu populasi. Keenam nilai dari sampel tersebut adalah 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Kemudian langkah pertama di sini kita menentukan dulu hipotesisnya. H0 sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, sedangkan HI sampel tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kemudian nilai alfa di sini adalah 5% atau 0,05. Kemudian di sini kita menguji statistik. Statistik uji di sini menggunakan maksimum FZI kurang SZI dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan. Di sini kita buat dua tabel. Tabel yang pertama nih ada nilai X, yang mana nilai X ini kita ambil dari sampel tadi, dari populasi tadi, yaitu 4, 0, 8, 6, 14, dan 10. Kemudian semua ini kita jumlahkan, jadi sigma X-nya di sini adalah 42. Kemudian tabel yang kedua di sini ada X kuadrat. X kuadrat ini kita ambil dari angka X tadi, kita kuadratkan, jadi 4 dikali 4 hasilnya 16, 0 dikali 0 hasilnya 0, 8 dikali 8 hasilnya 64, dan seterusnya. Setelah semuanya sudah dapat hasil, jadi dari semua hasil ini kita jumlahkan lagi, jadi sigma dari X kuadrat adalah 412. Kemudian kita cari X barnya. Jadi rumus X bar di sini sigma X per N. Jadi kan kita lihat sigma X ini dari sini kan hasilnya 42. Jadi 42 kita taruh di sini. Kemudian N. N di sini adalah populasi tadi. Populasi tadi kan sampelnya kita ada 6. Jadi di sini kita taruh 6. 42 per 6 hasilnya adalah 7. Kemudian kita cari S-nya. S ini adalah simpangan baku. Kita akarkan N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, jadi kita buat lagi akar. Jadi N di sini kan tadi adalah 6. Jadi 6 ini kita taruh ke sini, dan sigma dari X kuadrat kita lihat dari hasil sini tadi, nah, adalah 412. Kita pindahkan ke sini, kemudian kurang sigma X. Sigma X ini kan ada 42 tadi. Jadi kita taruh 42. Jadi 42 ini kita kuadratkan per 6. 6 dikurang 1. Kemudian kita cari lagi akarnya. Di sini 6 dikali 412 hasilnya adalah 2472. Kemudian 42 di sini kita kuadratkan hasilnya 1764 per 30. 30 ini hasilnya dari 6 dikali 5, yang mana 5 dari 6 dikurang 1 hasilnya 5. Jadi 6 dikali 5 adalah 30. Kemudian kita akarkan lagi. Di sini kita kurang, hasil ini kita kurang dengan ini adalah hasilnya 708 per 30. Kemudian kita akarkan lagi, jumlah dari sini hasilnya 23,6. Jadi untuk mencari hasil 486 ini kita cari aja di kalkulator. Akar dari 23,6 hasilnya adalah 486. Jadi ini adalah hasil dari simpangan bakunya. Kemudian di sini kita akan cari lagi nilai ZI. Jadi kita buat dulu tabel seperti di gambar ini. Nah, yang pertama ada tabel XI. Jadi XI ini adalah angka dari populasi tadi, tetapi kita urutkan dari angka yang paling terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kan angka yang paling terkecilnya 0, 4, 6, 8, 10, dan 14. Kemudian di tabel kedua ZI yang rumus tadi adalah XI kurang X bar per S. Jadi kita lihat XI di sini yaitu 0, jadi 0 yang kita taruh ke sini, kemudian dikurang X bar. X bar tadi yang udah kita cari tadi yaitu di sini. Nah, X barnya adalah 7, jadi kita taruh kurang 7 per
S. S-nya adalah hasil dari sini tadi. Berarti kita taruh 486 di sini. Berarti 0 dikurang 7 per 486, kita jumlahkan, hasilnya adalah negatif 1,44. Ya, begitu juga seterusnya. Untuk mencari dari tabel kedua ini adalah langkah dengan rumus XI kurang X bar per S. Selanjutnya di tabel ketiga ini kita cari FZI. Jadi untuk mengetahui hasil dari FZI, kita lihat dulu di sini catatan. F-nya itu kita lihat dari hasil ini. Dari hasil ZI adalah negatif 1,44 sama dengan P Z kurang 1,44. Nah, jadi di sini sama dengan 0,5. Jadi untuk mengetahui hasil dari sini kita harus lihat dulu tabel Z-nya. Jadi di sini adalah kuncinya, kita harus melihat tabel Z untuk mengetahui hasilnya. Kuncinya itu untuk melihat di tabel Z kita menggunakan kunci ini. Negatif 1,44. Nanti di tabel Z dia akan dapat hasilnya 0,4251. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya jadi 0,0749. Jadi hasil di sini kita taruh ke tabel yang ketiga tadi, tabel FZI. Ya, begitu juga seterusnya. Kemudian di tabel yang keempat kita cari SZI. Jadi untuk mencari SZI kita urutkan dari XI ini tadi. Dari kan ini dari yang terkecil, dari sampel tadi. Jadi 1/6, kemudian 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan 6/6. Kemudian kita jumlahkan 1/6 jumlahnya ini, kemudian jumlah hasil dari sini adalah ini, dan seterusnya. Kemudian tabel terakhir yaitu tabel mutlak. Nah, di sini ada FZI dikurang SZI. Jadi untuk mengetahui hasil di sini kita kurangkan dulu. Nah, dari hasil FZI kita kurangkan dengan SZI dan hasilnya kita taruh ke tabel sini. Begitu juga seterusnya. Kemudian statistik ujinya adalah maksimum. Kita cari maksimum di sini mutlak FZI kurang SZI. Jadi maksimum di sini kita cari angka yang paling besar. Jadi di tabel ini angka yang paling besar adalah ini. 0,1009. Jadi angka yang paling besar kita taruh di sini. Berarti hasil maksimum angka yang paling besar adalah 0,1009. Kemudian tadi kan maksimumnya 0,1009. Jadi kita juga harus cari L tabelnya. Kita membandingkan dengan L tabel. Di sini L tabelnya adalah L tabel dan N. Jadi L tabel di sini kan sudah kita lihat tadi adalah 0,05. Kemudian N di sini adalah populasi tadi, sampelnya adalah 6. Kemudian hasilnya 0,309. Untuk mengetahui hasil di sini, kita juga harus lihat dari L tabel dengan rumus 0,05. Dengan hasil berarti kita setelah kita lihat dari L tabel dengan rumus 0,05 maka akan jumpa hasilnya. Ya, ini adalah hasilnya 0,319. Kemudian kita cari DK. Jadi DK di sini adalah daerah kritik. Daerah kritik di sini adalah daerah yang lebih besar daripada L tabelnya. Nah, jadi di sini daerah yang lebih besar dari 0,319. Jadi di sini hasil dari L tabel adalah 0,39, sedangkan L itu 0,1009. Nah, di sini ada gambarannya. Nah, di sini ternyata L hitung lebih kecil daripada L tabelnya. L tabelnya di sini dia lebih besar. Jadi di sini L of-nya adalah L hitung 0,1009, bukan elemen DK. Kenapa? Karena L hitungnya dia lebih kecil daripada L tabel, jadi dia bukan elemen DK. Jika L of elemen DK, maka HO-nya ditolak. Kemudian jika L of bukan elemen DK, maka HO-nya diterima. Sedangkan di sini L tabelnya adalah daerah penolakan HO. Jadi di sini L of-nya bukan elemen DK. Jadi keputusan uji di sini HO-nya diterima. Kenapa? Karena L hitung dari 0,1009 bukan elemen DK. Jadi bisa kita simpulkan
Jadi di sini kesimpulannya, sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal, yang mana kesimpulan ini kita tarik dari H0 dan HI yang sudah kita rumuskan tadi. Nah, jadi sampel berasal jadi setelah kita rumuskan semua, dapat sampel ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Baik, terima kasih, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.